Batam dipuji langsung oleh Menteri Singapura. Ini bukti kalau kita mulai diperhitungkan dunia. Dalam kunjungan resminya ke Batam, Menteri Singapura Zulkarnain Abdul Rahim mengaku terkesan dengan perkembangan kota ini. Ia bilang, begitu banyak kemajuan di Batam. Ini bagus untuk Batam dan Indonesia. Pujian itu bukan tanpa alasan. Batam kini menjadi salah satu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Pak Habibie juga yang bilang kalau Batam tuh nak disewa sama Singapura, tapi Pak Habibie tak kasih. Banyak restoran di Singapura yang ramai-ramai tutup. Bukan karena sepi pembeli, tapi karena biaya sewa tempat yang menjulang naik dan krisis tenaga kerja. Dalam beberapa bulan terakhir, lebih dari 3.000 tempat makan tutup, atau sekitar 250 tiap bulan. Padahal Singapura selama ini dikenal sebagai surga kuliner di Asia Tenggara. Salah satu yang ikut tumbang adalah restoran legenda Kaso yang sudah berdiri 86 tahun. Singapura sedang dihantam badai pemutusan hubungan kerja alias PHK dalam 1 tahun terakhir. Sepanjang tahun 2025, 7 sektor di Singapura telah kehilangan 19.800 pekerjaan. Demikian menurut data terbaru dari Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura. Badai PHK menghantam cukup keras karena ketujuh sektor itu adalah bidang yang bernilai tambah tinggi, serta banyak menyerap tenaga kerja lokal terampil. Antara lain sektor teknologi informasi, jasa profesional, perdagangan, dan sektor properti. Selama bertahun-tahun, Singapura selalu dipandang sebagai simbol kemajuan di Asia Tenggara. Negara kecil tanpa sumber daya alam itu berhasil menjelma menjadi pusat keuangan dunia, pusat perdagangan internasional, dan salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di planet ini. Banyak orang dari berbagai negara datang ke Singapura untuk bekerja, berbisnis, hingga menimba ilmu. Bahkan bagi sebagian masyarakat Asia Tenggara, Singapura dianggap sebagai gambaran masa depan yang ideal. Namun di balik gedung-gedung pencakar langit yang megah dan citra kemakmuran yang selama ini melekat, muncul berbagai tanda yang menunjukkan bahwa negeri singa sedang menghadapi tantangan yang tidak ringan. Dalam beberapa tahun terakhir, biaya hidup di Singapura terus mengalami kenaikan. Harga properti melonjak, biaya sewa tempat usaha meningkat drastis, dan kebutuhan sehari-hari menjadi semakin mahal. Kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat biasa, tetapi juga oleh para pelaku usaha. Banyak restoran, toko retail, dan bisnis keluarga yang selama puluhan tahun bertahan, akhirnya harus menutup usahanya karena tidak lagi mampu menanggung biaya operasional yang terus membengkak. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena terjadi di negara yang selama ini dikenal sangat stabil secara ekonomi. Di tengah tekanan tersebut, muncul fenomena menarik yang terjadi tepat di seberang perbatasan Singapura. Kota Batam yang berada di Kepulauan Riau justru mengalami lonjakan kunjungan dari warga Singapura. Setiap akhir pekan, pelabuhan feri dipadati penumpang yang datang dari negeri singa. Mereka berbondong-bondong menuju pusat perbelanjaan, restoran, hotel, pusat kuliner, hingga tempat hiburan yang ada di Batam. Pemandangan ini kini menjadi hal yang biasa. Bahkan banyak pelaku usaha di Batam mengakui bahwa jumlah wisatawan Singapura meningkat signifikan dibanding beberapa tahun sebelumnya. Alasan dibalik fenomena tersebut sebenarnya cukup sederhana. Dengan nilai tukar dolar Singapura yang jauh lebih kuat dibanding rupiah, warga Singapura dapat memperoleh barang dan jasa dengan harga yang jauh lebih murah di Indonesia. Mulai dari makanan, layanan kesehatan, perawatan kecantikan hingga kebutuhan rumah tangga dapat diperoleh dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan jika mereka membeli di negara sendiri. Akibatnya, Batam menjadi destinasi favorit yang menawarkan kombinasi antara jarak yang dekat dan biaya hidup yang lebih terjangkau. Namun meningkatnya ketergantungan warga Singapura terhadap Batam memunculkan berbagai pertanyaan menarik. Mengapa Batam menjadi begitu penting? Mengapa wilayah ini selalu menjadi perhatian dalam hubungan ekonomi Indonesia dan Singapura? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu melihat posisi Batam yang memang sangat strategis. Secara geografis, Batam hanya berjarak sekitar 20 km dari Singapura. Perjalanan feri dari Batam ke Singapura bahkan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 1 jam. Kedekatan ini menjadikan Batam sebagai salah satu kawasan paling strategis di Asia Tenggara. Sejak lama pemerintah Indonesia memang menempatkan Batam sebagai kawasan ekonomi khusus yang berorientasi pada perdagangan dan industri internasional.
Status sebagai kawasan perdagangan bebas membuat Batam memiliki daya tarik yang kuat bagi investor asing. Berbagai perusahaan manufaktur, elektronik, logistik hingga galangan kapal menjadikan Batam sebagai basis operasional mereka. Posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional juga memberikan keuntungan besar bagi kota ini untuk berkembang sebagai pusat industri regional. Tidak heran jika sepanjang sejarahnya, Batam selalu menjadi wilayah yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Bahkan cerita lama mengenai ketertarikan Singapura terhadap Batam kembali ramai diperbincangkan. Banyak pihak mengaitkan kisah tersebut dengan masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam pembangunan Batam. Terlepas dari berbagai versi cerita yang berkembang, satu hal yang tidak bisa dibantah adalah bahwa Batam memang memiliki posisi yang sangat penting dalam peta ekonomi kawasan. Bagi Singapura, keberadaan Batam memberikan banyak keuntungan. Kedekatan geografis memungkinkan perusahaan-perusahaan Singapura melakukan ekspansi industri ke wilayah yang memiliki biaya produksi lebih rendah. Sementara bagi Indonesia, investasi yang masuk ke Batam membuka lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hubungan ini selama bertahun-tahun menciptakan simbiosis ekonomi yang saling menguntungkan antara kedua negara. Namun situasi saat ini berbeda. Jika dahulu Singapura dipandang sebagai pusat ekonomi yang sangat dominan, kini muncul tanda-tanda bahwa keseimbangan mulai berubah. Indonesia secara perlahan mulai memperkuat posisinya melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satunya adalah hilirisasi industri yang bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Pemerintah juga mulai memperketat pengawasan terhadap ekspor bahan mentah dan berupaya memastikan bahwa keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati di Indonesia. Kebijakan tersebut mendapat perhatian besar dari berbagai negara, termasuk Singapura dan Malaysia. Selama puluhan tahun, banyak komoditas Indonesia diekspor melalui pusat perdagangan di luar negeri sebelum akhirnya dipasarkan ke pasar global. Kini, pemerintah Indonesia berusaha mengubah pola tersebut agar rantai nilai ekonomi dapat dinikmati lebih besar oleh pelaku usaha domestik. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Di sisi lain, Malaysia juga ikut mengamati perkembangan yang terjadi. Sebagai negara yang berada dalam kawasan ekonomi yang sama, Malaysia tentu memahami bahwa perubahan kebijakan Indonesia dapat memengaruhi arus investasi regional. Jika Batam semakin berkembang dan mampu menarik lebih banyak investor internasional, maka persaingan dalam memperebutkan modal asing akan menjadi semakin ketat. Karena itulah, perkembangan Batam tidak hanya menjadi perhatian Indonesia dan Singapura, tetapi juga negara-negara lain di Asia Tenggara. Yang menarik, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Singapura, Batam justru menunjukkan potensi yang semakin besar. Infrastruktur terus berkembang, investasi terus masuk, dan aktivitas ekonomi semakin meningkat. Banyak pengamat melihat bahwa Batam memiliki peluang untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan. Kedekatan dengan Singapura yang dahulu dianggap sebagai ketergantungan, kini justru dapat menjadi keuntungan strategis bagi Indonesia. Meski demikian, penting untuk melihat situasi ini secara objektif. Singapura tetap merupakan salah satu negara dengan ekonomi paling maju di dunia. Negara tersebut masih memiliki sektor keuangan yang kuat, sistem logistik kelas dunia, serta daya saing global yang sangat tinggi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa meningkatnya biaya hidup dan tekanan ekonomi domestik telah mendorong sebagian masyarakat dan pelaku usaha untuk mencari alternatif yang lebih efisien di luar negeri, termasuk ke Batam. Pada akhirnya, fenomena ramainya warga Singapura ke Batam bukan hanya soal wisata belanja atau mencari harga yang lebih murah. Fenomena ini mencerminkan perubahan yang lebih besar dalam dinamika ekonomi kawasan. Batam kini tidak lagi sekadar kota perbatasan. Batam mulai tampil sebagai simbol kebangkitan ekonomi Indonesia di jalur perdagangan internasional yang sangat strategis. Dengan dukungan kebijakan pemerintah, investasi yang terus meningkat, serta posisi geografis yang sulit ditandingi, Batam memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Pertanyaannya sekarang, mampukah Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisinya di Asia Tenggara dan menjadikan Batam sebagai pusat ekonomi regional yang sesungguhnya? Itulah tantangan sekaligus peluang besar yang sedang berada di depan mata.